Udah mulai? Halo sahabat, ketemu lagi sama gue Arif. Mungkin teman-teman sebelumnya cuma dengar suara gue aja di episode sebelumnya. Baru di episode kali ini nih gue tampil. Nah, sekarang gue mau bacain pantun ya teman-teman. Semoga kalian gak kecewa. Beli obat di negeri Mongol. Digodain sama gurita. Sobat-sobat, gue nongol. Gak ada lain, cuma mau cerita. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga keberkahan senantiasa menyertai sahabat channel semuanya. Guys, kita langsung aja lanjut ke episode kedua, cerita Nabi Nuh. Tapi sebelumnya baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menonton. Setelah putus asa mengharapkan kebaikan dan keberuntungan kaumnya, melihat sama sekali tidak ada kebaikan dalam diri mereka, menyakiti, menentang, dan mendustakannya dengan segala cara, baik dengan tindakan maupun tutur kata. Akhirnya Nuh memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memperkenankan dan mengabulkan doanya. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran yang artinya Allah berfirman, "Dan sungguh Nuh telah berdoa kepada kami, maka sungguh kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar." Dikutip dari surat Asy-Syaffat ayat 75 sampai dengan 76. Dan ingatlah kisah Nuh. Sebelum itu ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya. Lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar. Dikutip dari surat Al-Anbiya ayat 76. Setelah Nabi Nuh berdoa meminta pertolongan Allah, saat itulah Allah memerintahkan Nuh untuk membuat kapal besar yang belum pernah ada sebelumnya. Juga tidak akan ada kapal sebesar itu setelahnya. Sebelumnya, Allah menyampaikan kepada Nuh, ketika putusannya tiba, kala siksanya yang tidak bisa tertolak oleh kaum yang berbuat dosa datang menimpa, Nuh tidak bisa lagi meralat dan menarik doa yang ia panjatkan kepada Allah. Karena mungkin saja Nuh merasa iba kala melihat siksa datang menimpa kaumnya. Karena mendengar tentu tidak sama dengan menyaksikan secara langsung. Untuk itu Allah berfirman, "Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Sebagian ulama salaf menyatakan, saat Allah mengabulkan doa Nabi Nuh, Allah memerintahkannya untuk menanam pepohonan sebagai bahan dasar pembuatan kapal. Nabi Nuh kemudian menanam pepohonan dan menantikan selama 100 tahun. Setelah itu ia potong-potong dan ia jadikan kapal selama 100 tahun berikutnya. Sumber lain menyebutkan 40 tahun. Wallahu alam. Dan mulailah Nabi Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya, mencemooh Nabi Nuh dan menganggap ancaman yang ia sampaikan pada mereka mustahil terjadi. Nabi Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Yaitu kamilah yang akan mengejek kalian dan merasa heran pada kalian. Karena terus saja kalian mengingkari dan menentang dengan semena-mena, yang akan membuat kalian tertimpa siksa. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal." Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Sauri, kapal Nuh terbuat dari kayu jati. Sumber lain menyebut kayu cemara. Dan inilah yang tertulis dalam kitab Taurat. Sauri mengatakan, Allah memerintahkan Nuh untuk membuat kapal sepanjang 80 hasta. Bagian luar dan dalamnya dicat dengan ter, dan memasang haluan membentuk cekung yang membelah air. Qatadah mengatakan, panjang kapal Nuh 300 hasta dengan lebar 50 hasta. Data ini menurut Ibnu Katsir tertera dalam kitab Taurat. Hasan al-Bahri mengatakan panjangnya 600 hasta dengan lebar 300 hasta. Ibnu Abbas mengatakan panjangnya 1200 hasta dengan lebar 600 hasta.
Pendapat lain menyebutkan panjangnya 2000 hasta dengan panjang 100 hasta. Mereka semua menyatakan tinggi kapal mencapai 30 hasta, terdiri dari 3 tingkat, setiap tingkatnya setinggi 10 hasta, tingkat bawah untuk hewan dan binatang buas, bagian tengah untuk manusia, dan bagian atas untuk burung-burung. Pintu-pintu terpasang sepanjang kapal. Pintu-pintu memiliki penutup dari bagian atas yang bisa menutupi celah pintu dengan rapat. Menurut beberapa riwayat, hewan yang pertama kali dinaikkan adalah sepasang burung kakak tua, sedangkan hewan terakhir yang dinaikkan adalah sepasang keledai. Diceritakan pula bahwa di pundak keledai, iblis ikut bergelantungan agar bisa masuk ke dalam Bahtera Nuh dan mengganggu umat Nabi Nuh yang taat agar tidak masuk ke dalam. Istri dan putra Nabi Nuh, Ka'nan atau Yam, tidak beriman, bahkan turut serta mencemooh Bahtera Nabi Nuh sehingga mereka tidak ikut menaiki Bahtera. Berbeda dengan Ka'nan, 3 anak Nabi Nuh lainnya yakni Sam, Hams, dan Yafits bersama 80 orang mukmin lainnya masuk ke dalam Bahtera. Mereka semua naik beserta pasangannya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya telah mengatur segalanya sehingga agar hewan ternak tidak dimangsa oleh hewan buas. Allah menurunkan demam kepada hewan buas tersebut hingga naluri buasnya turun. Allah memerintahkan untuk berdoa ketika memulai sebuah aktivitas, agar semuanya baik dan diberkahi, serta berakibat baik. Nabi Nuh melaksanakan perintah ini dan berkata, "Naiklah kamu semua ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Dikutip dari surat Hud ayat 41. Makna dari ayat tersebut di atas yaitu atas nama Allah, kapal mulai bergerak hingga berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang, yaitu meski Maha Pengampun lagi penyayang, Ia juga memiliki siksaan pedih. Siksanya terhadap kaum yang berbuat dosa tidak bisa dielakkan, seperti siksa yang Ia timpakan kepada penduduk bumi yang ingkar kepadanya dan menyembah kepada selainnya. Sahabat channel Sejarah Islam yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa begitu pentingnya meminta pertolongan Allah atas semua hal yang menimpa kita. Karena yakinlah, solusi yang Allah berikan sangat-sangat bisa di luar apa yang kita pikir dan bayangkan. Beyond your imagination, Bor. Sahabat channel Sejarah Islam yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cukupkan terlebih dahulu untuk kisah Nabi Nuh episode kedua ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, insya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.